Supaya dunia digital kita aman, para pahlawan cyber ini justru harus belajar mikir kayak musuh mereka. Tapi, gimana caranya melatih seseorang jadi orang baik dengan ngajarin mereka trik-triknya orang jahat? Nah, itulah yang akan kita bongkar dari buku panduan Topi Putih ini. Oke, coba kita bedah bareng-bareng. Pertanyaan dasarnya kan gini, gimana caranya kita nyiapin seseorang buat ngadepin serangan siber yang makin canggih dan nggak bisa ditebak? Apa cukup cuma dikasih setumpuk buku teori, terus kita berharap yang terbaik gitu aja? Dan jawabannya ternyata agak-agak di luar nalar. Untuk membangun pertahanan yang paling kokoh, kita justru harus belajar dulu cara berpikir dan bertindak seperti penyerang. Kita harus tahu cara ngebobol sistem supaya kita tahu persis, oh di sini nih titik lemahnya, dan gimana cara ngelindunginya. Ternyata, pendekatan ini lahir dari sebuah masalah yang sangat mendasar di dunia cyber, adanya kesenjangan keterampilan. Dan celah inilah yang jadi salah satu kerentanan paling kritis dalam pertahanan digital kita. Dan ini bukan masalah baru loh. Para ahli itu udah ngingetin dari bertahun-tahun yang lalu kalau pendidikan keamanan siber itu penting banget. Kita butuh generasi profesional baru yang bisa membangun sistem yang aman dari awal banget. Jadi, intinya tuh di sini, tantangannya itu bukan cuma soal teori. Buku tentang keamanan siber sih banyak, tapi yang nyediain latihan praktik, semacam laboratorium virtual di mana para calon profesional bisa benar-benar kotor-kotoran, itu jarang banget. Nah, ini dia dampaknya di dunia nyata. Tanpa cukup banyak profesional yang terlatih secara praktik, seluruh fondasi dunia digital kita, mulai dari perbankan, data rumah sakit, sampai infrastruktur penting lainnya, itu jadi rentan banget diserang. Nah, buat ngatasin masalah ini, muncullah sebuah solusi. Sebuah buku panduan yang dirancang khusus untuk memberikan pengalaman praktik langsung, atau hands-on. Anggap aja buku panduan ini tuh kayak simulator penerbangan. Pilot kan nggak belajar terbang cuma dari baca buku. Mereka latihan dulu di lingkungan yang aman dan terkendali. Nah, buku ini nyediain hal yang sama buat para pembela siber. Sebuah lab yang aman untuk berlatih menghadapi skenario dunia nyata tanpa harus ngerusak sistem beneran. Proses latihannya itu runut banget. Setiap materi dibagi jadi 5 bagian. Mulai dari konsep dasarnya, terus kenalan sama alat-alatnya, dan ini bagian kuncinya. Belajar gimana alat itu dipakai dalam sebuah serangan. Tujuannya bukan buat nyerang ya, tapi buat mengenali polanya. Habis itu, baru latihan. Dan yang paling penting, selalu diakhiri dengan gimana cara bertahan. Oke, kita lanjut lagi ya. Tentu saja, ngajarin cara nyerang itu kan risikonya gede. Terus apa dong yang ngebedain si pahlawan sama si penjahat? Jawabannya cuma satu, etika. Prinsip inilah yang jadi jantung dari semua pelatihannya. Para pesertanya diperingatkan keras, pengetahuan ini adalah alat untuk melindungi, bukan untuk merusak. Semua yang mereka pelajari harus dilandasi tanggung jawab etis yang sangat kuat. Dan ini bukan main-main loh, bukan cuma saran, tapi aturan mutlak yang diambil langsung dari perjanjian topi putih di dalam buku panduan. Gak ada area abu-abu. Kalau nggak sengaja nemu celah keamanan, kewajiban etisnya adalah lapor, bukan malah dieksploitasi. Inilah fondasi kepercayaan profesi ini. Kode etik ini ibaratnya pagar pengaman. Aturan-aturan seperti dilarang meniru identitas orang lain atau cuma boleh nargetin sistem yang diizinkan, itu ngejaga supaya semua ilmunya tetap dipakai di jalan yang benar. Ini adalah komitmen untuk terus belajar, bukan untuk merusak, tapi untuk melindungi. Terus gimana sih cara berpikir kayak penyerang ini dipraktekkan dalam pelatihan? Semuanya dimulai dengan meniru metode yang biasa dipakai peretas waktu lagi ngintai targetnya. Langkah pertama namanya footprinting atau pencarian jejak. Intinya ini kerjaan intelijen. Mereka belajar ngumpulin informasi publik, kayak profil LinkedIn karyawan atau detail teknis di website perusahaan, persis seperti yang dilakukan penyerang buat memetakan titik-titik lemah targetnya. Habis petanya jadi, lanjut ke scanning dan enumeration. Nah, di sini mereka mulai ngetok pintu jaringannya secara aktif buat lihat apa aja yang nyala, port mana yang kebuka, dan layanan apa yang lagi jalan. Ini fase pengintaian aktif buat nyari pintu yang mungkin nggak kekunci. Dan terakhir, masuk ke analisis kerentanan. Ini fase diagnosisnya. Mereka mempelajari kelemahan-kelemahan spesifik yang udah diketahui ada di software dan sistem. Bukan buat dieksploitasi, tapi buat ngerti gimana cara nutup celah itu sebelum ada orang lain yang nemuin. Dan perbandingan ini nunjukin perbedaannya dengan jelas banget. Alat yang dipakai mungkin sama, tekniknya bisa jadi mirip tapi tujuannya beda 180 derajat. Penyerang nyari celah buat dieksploitasi, sementara pembela nyari celah yang sama buat ditambal. Semuanya kembali ke niat. Nah, semua latihan di lab ini kan ujung-ujungnya buat dunia nyata.
Tapi kenapa sih cara berpikir ini penting banget buat kita semua? Soalnya, keamanan bank tempat kita nabung, rumah sakit yang nyimpen data kesehatan kita, bahkan sampai pemerintahan, semuanya itu bergantung sama para profesional yang dilatih dengan pola pikir persis kayak gini. Mereka lah orang-orang yang menjaga benteng digital kita supaya tetap kokoh. Semua latihan rumit itu intinya ngajarin prinsip-prinsip pertahanan yang simpel tapi krusial ini. Contohnya nih, aturan nomor 1, matikan semua layanan yang nggak perlu. Kenapa? Karena setiap layanan yang nyala itu adalah pintu potensial buat penyerang. Prinsip dasar kayak ginilah yang jadi fondasi pertahanan yang kuat dimanapun. Pada akhirnya, semua teknologi canggih, firewall, dan antivirus itu cuma alat. Dunia digital kita yang kompleks ini dasarnya dibangun di atas kepercayaan. Jadi saya mau tinggalin satu pertanyaan terakhir buat kalian renungkan. Di tengah semua ini, apa sih sebenarnya garis pertahanan kita yang paling krusial? Jawabannya adalah manusia. Para profesional yang terlatih, yang punya etika, dan yang berdedikasi tinggi yang duduk di depan layar itu. Merekalah garis pertahanan terpenting yang melindungi dunia digital kita.